Salam jumpa kembali, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan guru inspiratif yang ada di Kabupaten Sumba Barat, terutama guru-guru yang berada di seluruh kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Yon Frederick Rizky Tani, guru dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya ingin berbagi kisah nyata tentang sebuah gerakan kecil yang kami yakini mampu membawa perubahan besar, yaitu komunitas belajar guru di Sumba Barat. Saya percaya perubahan besar dalam pendidikan dimulai dari guru yang mau terus belajar dan bergerak bersama. Di sini saya mengambil salah satu tema, yaitu komunitas belajar guru bergerak bersama untuk mengubah pendidikan di Sumba Barat. Perubahan besar dalam pendidikan dimulai dari guru yang mau terus belajar dan bergerak bersama, dan komunitas belajar guru di Sumba Barat menunjukkan bahwa kolaborasi dapat mengubah cara kita mengajar dan belajar. Jadi dari tema yang saya ambil ini, salah satu adalah untuk perubahan besar dalam pendidikan, yaitu berkolaborasi bersama untuk bisa mengubah cara kita mengajar maupun cara kita itu belajar. Di sini saya ingin menampilkan kondisi geografis Kabupaten Sumba Barat. Kami terletak di salah satu daerah yang banyak pegunungan dan cuaca di daerah kami lumayan dingin. Mengapa demikian? Karena kami berada di daerah ketinggian. Di sini juga saya menampilkan salah satu rumah adat yang berada di Kabupaten Sumba Barat, dan bukan rumah adat ini bukan aja ada di pinggiran dari perkotaan, tapi malahan kami di kota kami untuk rumah adat itu berada di tengah-tengah kota. Jadi latar belakang saya mengambil judul ini yaitu di Sumba Barat, tempat saya mengabdi adalah wilayah indah namun penuh tantangan. Mengapa? Karena sekolah-sekolah kami ini tersebar jauh di antara perbukitan dan juga lembah, dan akses jalan tidak selalu mudah, dan fasilitas pendidikan masih sangat terbatas. Namun di tengah semua keterbatasan ini, guru-guru tetap hadir sebagai penggerak dan inspirator. Kami sadar bahwa perubahan tidak akan datang dari luar, tapi dari guru itu sendiri. Di sini peran guru dalam pendidikan yaitu sebagai penggerak dan memperdaya. Guru juga menginspirasi murid untuk aktif dalam belajar, dan guru juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pengetahuan anak dan emosional anak. Jadi setiap pertemuan di kelas itu menjadi momen berharga, dan itu menjadi tantangan atau petualangan yang menyenangkan ketika kita menjadi seorang guru. Namun keterbatasan memicu kerjasama. Jadi dengan keterbatasan yang ada di kabupaten kami, itu sangat memicu kerjasama, yaitu dari keterbatasan itulah muncul kekuatan. Jadi di sini harus ada keinginan untuk berubah, yaitu guru betul-betul mendapatkan kesadaran, karena guru yang bertumbuh itu dapat menciptakan anak-anak yang berhasil. Jadi ada 3 keinginan untuk berubah. Yang pertama itu berbagi ilmu. Kami di sini membuka ruang untuk saling menginspirasi antara guru. Jadi kami bertemu dan membuka ruang dan selalu menginspirasi antara guru dengan guru.
Dan di kegiatan kedua, di sini kami diskusi bersama, yaitu kami di sini lahir ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengajar. Dan yang ketiga adalah praktik baik. Kami mencoba ide-ide itu di kelas, lalu berbagi kembali hasilnya kepada teman-teman guru lainnya. Begitulah kami belajar, bukan hanya dari teori, tapi pengalaman nyata di lapangan. Nah, tantangan yang dihadapi, tentu perjalanan ini tidak mudah. Kami menghadapi banyak tantangan. Pertama, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, waktu untuk berkumpul juga sangat terbatas, dan kebiasaan lama guru yang terbiasa bekerja sendiri itu masih sangat-sangat banyak. Namun kami tidak menyerah, kami mulai memanfaatkan teknologi sederhana seperti grup WhatsApp, pertemuan daring, dan refleksi bulanan itu antar sekolah. Jadi dengan cara itu jarak tidak lagi menjadi penghalang, yang penting adalah semangat dan belajar dan berbagi. Di sini kami percaya bahwa perubahan tidak akan berarti jika dilakukan sendirian. Namun melalui kolaborasi, kami belajar untuk saling mendukung, saling menguatkan. Guru-guru di Sumba Barat kini memiliki wadah dan bertemu bersama. Jadi bukan sekedar forum, tapi komunitas yang hidup. Kenapa? Karena setiap pertemuan kami bukan hanya tentang pelatihan, tapi tentang menyemangati satu sama lain dan terus bergerak. Kemudian kami melangkah lebih konkret, yaitu kami membentuk komunitas belajar guru Sumba Barat yang rutin kami lakukan. Di situ kami melakukan diskusi praktik pembelajaran aktif, refleksi bersama, dan lokakarya mini di tingkat gugus sekolah. Jadi kami juga membangun budaya refleksi agar guru terbiasa mengevaluasi dirinya sendiri dan beradaptasi dengan kebutuhan murid. Jadi hasil dari dampak komunitas belajar ini menjadi rumah bagi guru-guru untuk tumbuh. Tempat kami bisa berbagi tanpa rasa takut, saling menghargai, dan saling belajar. Jadi melalui kegiatan rutin seperti diskusi, refleksi, dan praktik baik tadi, hubungan antar guru itu semakin kuat. Kami tidak hanya terhubung secara profesional, tapi juga secara emosional sebagai rekan seperjuangan. Jadi budaya refleksi ini membuat kami semakin sadar setiap guru bisa menjadi agen perubahan asal mau belajar bersama. Dan memang hasilnya sangat terasa. Guru-guru ini tidak lagi bekerja sendiri, kami saling mendukung, saling belajar, dan saling menguatkan. Dan melalui lokakarya dan refleksi bersama, kompetensi guru meningkat signifikan, terutama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan yang berpusat pada peserta didik. Dan yang paling indah adalah ketika melihat murid kami menjadi lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih bahagia belajar di kelas. Di sini juga kami menyemarakan tentang pentingnya pendekatan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ketika guru betul-betul bertransformasi, maka kelas pun ikut berubah. Jadi pembelajaran lebih bermakna, murid lebih terlibat, dan proses pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadi perubahan ini menciptakan masa depan baru bagi murid kami, masa depan yang dimulai dari semangat kolaborasi para guru. Sekian, terima kasih yang bisa saya berbagi. Dan dari perjalanan ini saya belajar bahwa menjadi pelopor bukan berarti menjadi yang paling depan. Jadi menjadi pelopor itu berarti menjadi penggerak yang menyalakan semangat orang lain. Saya juga menutup dengan keyakinan ini, perubahan tidak perlu besar di awal, yang penting dimulai, karena langkah kecil guru yang mau belajar akan mengubah masa depan pendidikan Indonesia.
Baik, terima kasih. Salam belajar sepanjang hayat.